Terus tapi kan aku tuh pengen pindah kamar dengan alasan yang sebenarnya simpel banget. Aku pengen kamar yang lantainya ada karpetnya aja. Karena di hotel itu ada 2 kayak gitu. Karena aku lebih nyaman yang lantainya ada karpetnya gitu. Akhirnya pindahlah aku ke kamar B. Suatu habis itu aku berangkat syuting. Tiba-tiba di lokasi Kapri out of nowhere gini-gini. Pokoknya jangan ada yang di kamar A. Itu setelah kita seminggu di situ. Jangan ada yang di kamar A. Kak, itu kamar aku kenapa? Terus dia cerita. Jadi ternyata ada lah yang nungguin di kamar itu yang suka ganggu. Dan aku tuh kayak gak tahu dia di kamar itu selama ini. Aku kayak stres banget. Aku sampai nangis pas tahu. Nangis kejer. Karena aku setakut itu. Terus dia kayak iya soalnya ini. Terus aku nge-recall lagi nih apa aja yang kejadian sama aku di kamar itu gitu. Jadi yang pertama aku tuh pernah ngedenger suara dorongan kruk kayak dorong apa ya? Kayak troli kayak troli, tapi itu lama banget dari jam 6 sampai jam 8 pagi atau dari subuh gitu lah kurang lebih. Terus aku kesel kan, aku udah kayak sampai di titik teriak gini, aduh siapa sih gitu. Terus aku menelpon resepsionis, aku angkat teleponnya, tut, aku pencet tut, teleponnya nggak nyambung hari itu. Aku abis itu telepon manajer aku marah-marah, ini kenapa sih kamar atas aku ganggu banget gitu, resepsionisnya nggak bisa ditelepon lagi, aku kesel kayak gitu. Terus udah. Terus abis itu besoknya tapi teleponnya berfungsi. Cuma di saat itu doang teleponnya gak berfungsi. Gak tahu kenapa ya. sama yang mandi. Ya sama yang mandi, aku takut banget. Jadi aku tuh aku lagi mandi. Terus tiba-tiba ada dengar suara kecil banget sekecil tuh di kuping kiri aku. Tapi suaranya pelan gini, Deket dong kayak senandung. kayak senandung. Tapi aku di situ karena di kuping kiri aku nengok gini ke kiri aku, oh mungkin kamar sebelah kali masang lagu. Di hati aku kayak gitu. Dia tapi masih positif. Iya, apalagi tapi itu di kamar mandi. Jadi aku pikir biasanya kamar mandi kan lebih gak kedengeran dibanding di luar gitu. Terus habis itu aku keluar kamar seperti biasa, nggak ada yang pasang lagu. Nah tapi karena Kapri ngomong gitu, aku tuh baru sadar katanya biasanya kalau suaranya semakin kecil dia semakin dekat, semakin besar semakin jauh. Jadi berarti dia lagi nyanyi di kuping aku, di kuping aku pas aku habis mandi. Kamu lagi di sisir-sisir. Terus kita adegannya waktu itu dia emang harusnya nangis adegannya, tapi nggak senangis itu, kayak harusnya biasa aja. Ini Gara-gara aku senangis cerita itu dia kayak kayak sorry sih, aku nggak tahu kamu di kamar itu. Bagus berarti ya kan. Berarti udah menghayati banget udah. Benar-benar Dia dapat. ngerasa dapat. Iya. Semenjak itu aku lewat kamar itu aja nggak berani nengok kamar itu. Ini hotel yang kalian inepin ini di Bandung ya?